Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Dan saya mau mengucapkan terima kasih sudah mau menyempatkan untuk menonton presentasi saya. Saya Leani Karidang Reni. Pada video kali ini saya menjelaskan dan memaparkan hasil analisis RFM saya untuk menentukan strategi agar bisa mempertahankan pelanggan yang ada. Industri retail saat ini mengalami persaingan yang sangat ketat. Perusahaan, perilaku konsumen semakin dinamis yang mendorong perusahaan untuk lebih memahami pelanggannya. Tidak cukup hanya menjual produk, perusahaan kini dituntut untuk membangun hubungan lebih personal, berkelanjutan, dan berbasis data. Dalam konteks ini, metode RFM salah satu alat yang efektif untuk CRM. Nah, penentuan ini dilakukan dengan scoring berdasarkan 3 dimensi, yaitu resensi, kapan pelanggan bertransaksi, frekuensi, seberapa sering pelanggan bertransaksi, monetary, berapa besar nilai transaksinya. Dengan memberi skor pada ketiga aspek tersebut, kita dapat membedakan mana pelanggan yang loyal dan mana pelanggan yang sudah tidak aktif. Penelitian ini saya menggunakan 1000 data pelanggan, yang dimana setiap data pelanggan tersebut akan diberi skor dari 1 sampai 5 dari masing-masing dimensi RFM. Setelah data tersebut diolah, pelanggan akan dikelompokkan ke dalam 5 segmen. Dan inilah hasil pengolahan data yang sudah saya masukkan ke 5 segmen tersebut. Pertama itu ada segmen pahlawan belanja. Itu tuh pelanggan terbaik dengan skor tertinggi sebanyak 200 pelanggan. Kedua, mulai keracunan, pelanggan yang mulai aktif dan berpotensi menjadi pelanggan tetap sebanyak 224. Ketiga, lagi coba-coba, itu pelanggan baru yang masih jarang aktif sebanyak 211. Yang keempat, jarang aktif, pelanggan yang sudah lama tidak belanja dan frekuensinya tuh rendah sebanyak 232. Dan terakhir ada lost kontak, pelanggan yang benar-benar tidak aktif dalam waktu lama sebanyak 103. Hasil segmentasi tadi lalu dibuatkan strategi pemasaran, yaitu ada win strategi untuk menarik kembali pelanggan yang pasif dan retain strategi untuk mempertahankan pelanggan yang sudah aktif. Setiap segmen pelanggan memiliki strategi yang khusus. Misalnya, pelanggan loyal, strategi yang diberikan tuh seperti benefit eksklusif, cashback tinggi, dan promo prioritas. Lalu pelanggan yang mulai aktif dengan diskon rutin, bundling produk favoritnya, dan program poin. Selanjutnya ada pelanggan pasif, dilakukan melalui kampanye promosi yang agresif seperti diskon besar yang waktunya tuh terbatas, flash sale, dan kode promo khusus. Nah, dari pendekatan ini tuh bertujuan untuk membangkitkan minat belanja para pelanggan dan menjadi pelanggan yang aktif. Dengan pendekatan ini, perusahaan itu dapat memaksimalkan nilai dari setiap kelompoknya dan mengalokasikan anggaran pemasaran secara lebih bijak. Contoh nyatanya tuh dari strategi segmentasi dapat dilihat dari perusahaan Alfamart. Alfamart itu mengelompokkan pelanggannya melalui Alphagift. Terus dari sana tuh pelanggan yang loyal tuh diberi status gold dengan akses promo yang eksklusif dan undian khusus. Terus kalau pelanggan yang hemat tuh diberi diskon kebutuhan pokok, dan pelanggan yang tidak aktif akan dikirimin kode diskon dan kampanye ayo belanja lagi via WhatsApp dan SMS. Nah, dalam strategi ini tuh menunjukkan bagaimana segmentasi pelanggan tuh membantu Alfamart
buat menyusun kampanyenya tuh yang lebih tepat sasaran. Dari analisis ini dapat dilihat bahwa segmentasi pelanggan menggunakan RPM sangat efektif untuk memahami setiap karakteristik pelanggan. Nah, strategi pemasaran yang berbasis data ini tuh tidak hanya meningkatkan loyalitas, tapi juga mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan pendapatan perusahaan. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Semoga yang saya paparkan dapat dipahami tentang pentingnya segmentasi pelanggan dan strategi pemasaran yang tepat. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.